Pekan depan Timnas Indonesia U23 akan menunjukkan skill terbaiknya dalam ajang Piala AFF U23. Mampukah pasukan pelatih Gerald van den Berg ini membuktikan kemampuannya di antara tim-tim negara Asia Tenggara lain? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola, ada Bung Ropan, Troni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam, Tiffany. Oke, Bung Ropan, kalau Anda lihat dari nama-nama pemain, ada 30 nama pemain yang saat ini sudah mengikuti training center ya. Ada striker andalan Jens Reven, kemudian juga ada nama pemain timnas senior di sana, ada Muhammad Ferrari. Anda melihat nama-nama ini, apakah Anda optimistis dengan kemampuan dan juga kekuatan Indonesia? Ya, saya pikir harus optimis ya, karena apa yang dilakukan oleh Gerald van den Berg sebagai pelatih kepala, dia sudah memilih pemain-pemain yang menurut saya ini yang terbaik kalau bicara di usia 22-23 tahun. Ya, jadi ada beberapa pemain juga yang sudah bermain misalnya di tahun sebelumnya ya di U23 di Piala Asia, ada juga yang bermain di Piala Asia U20. Jadi ini sudah suatu kombinasi yang lengkap yang ada di tubuh tim nasional U23 untuk menghadapi Piala ASEAN. Ya, beberapa juga sudah bermain di tim senior kan, Hoki Caraka, ada Arkan Fikri, ada Muhammad Ferrari. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi ini gabungan antara pemain-pemain muda yang sangat berbakat dengan pemain-pemain yang senior yang sudah merasakan level yang lebih tinggi. Dan kita harus optimis, sama seperti pelatih Gerald van den Berg, bahwa kita sekarang bermain di depan publik sendiri. Kalau 2 tahun lalu kita itu masuk final dan kalah lewat adu penalti melawan Vietnam di Thailand, sekarang adalah saatnya ketika kita menjadi tuan rumah. Dan itu harus fokus karena ini sebuah pertaruhan besar bagi seorang Van den Berg ketika dia pertama kali menangani membesut tim U23. Karena ini kan menjadi batu loncatan buat dia sebelum nanti tampil di bulan September di event yang lebih tinggi lagi, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 yang kita menjadi tuan rumah juga di Sidoarjo. Jadi ini saya bilang sekali lagi pertaruhan buat dia. Dengan pemain-pemain seperti ini saya yakin bahwa kita mampu mendapatkan hasil yang positif di Piala ASEAN ini. Oke, optimistis kalau kita melihat tadi Bung Ropan Anda sebut komposisinya sudah tepat diisi oleh pemain-pemain yang berbakat. Tapi kalau kita lihat untuk bagaimana kemudian pelatih Van den Berg ya bisa memposisikan atau menstrategikan orang-orang ini yang dengan komposisi tepat ini untuk bisa melawan yang ada satu grup dengan Indonesia. Indonesia kan ada di satu grup dengan Malaysia yang kalau kita lihat bisa dibilang ya kan itu musuh bebuyutan. Kemudian juga ada Brunei dan Filipina di sana. Nah, bagaimana Anda melihat analisis kekuatan di grup ini dari masing-masing negara ya, apalagi nanti akan berhadapan dengan Malaysia, apakah Indonesia bisa mampu melaju di semifinal atau bagaimana? Ya, kita di grup A ini memang lawan Malaysia adalah lawan yang paling kuat. Malaysia mengalahkan kita ketika 2 tahun lalu di piala yang sama, ya, Piala AFF U23, di fase grup mereka kalahkan 2-1 kita. Ketika itu, tapi kita yang akhirnya melangkah ke babak final karena mereka kalah di semifinal ya. Kemudian kalau melihat dari jadwal yang ada, kita seakan sama seperti Malaysia diuntungkan. Jadi kita jangan dulu berpikir ke Malaysia yang akan bermain pada tanggal 21 Juli. Tetapi kita harus bisa mengatasi 2 pertandingan awal. Itu yang paling penting, fokus untuk lawan Brunei pada tanggal 15 dan kemudian 3 hari kemudian kita akan menghadapi Filipina. 2 ini kita harus amankan. Jadi tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh menganggap remeh, percaya diri boleh, tetapi tidak boleh overconfidence dalam pertandingan ini. Jadi kita hadapi satu demi satu, step by step dulu, mengatasi Brunei dengan gol sebanyak mungkin karena ini berpengaruh juga. Ketika kita dengan Malaysia nantinya pada tanggal 21 misalnya bermain imbang dengan poin yang sama, kan akan ditentukan juga dengan gol kita, average gol kita yang menentukan. Makanya pertandingan lawan Brunei adalah kesempatan. Di saat Malaysia menghadapi Filipina, kita menghadapi Brunei. Kalau kita bisa menang di atas 5 gol, kan ini bagus. Modal tabungan buat kita. Kemudian kita menghadapi Filipina, kita bisa mencetak gol lebih juga banyak. Ini juga menjadi tabungan sebelum kita jumpa dengan Malaysia. Karena Malaysia juga akan pasti mencetak gol sebanyak-banyaknya menghadapi Filipina dan menghadapi Brunei sebelum menghadapi Indonesia. Begitu, Tiffany. Tantangan lainnya adalah ketika nanti misalkan Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam yang kita tahu jadi juara di 2 edisi terakhir dan di edisi kemarin kan di bawah pelatih Shin Tae-yong Indonesia harus mengakui kekalahannya. Nah, apakah menurut Anda di edisi yang kali ini di AFF 23 2025 untuk menghadapi Vietnam atau berhadapan dengan Vietnam nantinya Indonesia bisa mencegah rekor hat-trick gelar juara yang sudah dipegang oleh Vietnam sendiri, Bung Ropan? Vietnam. Ya, Vietnam juga datang dengan percaya diri ya. Mereka back to back kemarin, tapi sekarang mereka mengincar hat-trick. Tetapi sekarang saya bilang tadi, ini kesempatan kita bermain di kandang.
dan lagi kita bermain di GBK karena stadion yang keramat buat kita. Kalau melihat dari kualitas, saya yakin dan percaya kualitas kita lebih di atas Vietnam. Namun tetap kita harus waspada, ya. Karena kalau bisa melihat di pertandingan lebih senior kita tampil dengan tim U23, kita menghadapi Vietnam di kandang mereka, Vietnam tampil dengan tim senior mereka, Vietnam hanya menang 1-0. Ya, padahal kita tampil dengan Marcelino dan kawan-kawan masih U23 pada tahun yang sebelumnya. Nah, sekarang dengan komposisi seperti ini, sama-sama U23, kualitas kita itu saya lihat di atas dari Vietnam. Jadi pada saat kita akan berhadapan dengan mereka, saya yakin bahwa komposisi pemain yang akan dilakukan oleh Van den Berg harus memilih 23 pemain dulu kan sekarang, dan 28 turun. Dia harus mencoret 5 pemain. Nah, kita akan tunggu siapa 5 pemain itu sampai tanggal 13, tanggal 14 paling lambat. Kemudian kita melihat 23 pemain. Dan pasti ini pemain-pemain pilihan yang semua bagus di semua lini. Baik di penjaga gawang, di lini belakang, tengah, sampai di lini depan. Dan itu menjadi modal bagus bagi kita. Sebelum ke Vietnam, kita tentunya harus bisa mengalahkan Malaysia. Karena posisi kita sebagai juara grup juga menentukan. Karena bukan tidak mungkin kita selain Vietnam, kita akan menghadapi Thailand. Oh, ya. Bagi saya Vietnam pasti akan lolos di grup B, Vietnam pasti akan lolos, Thailand juga pasti akan lolos di grup C. Karena lawan-lawan mereka itu di bawah kedua tim tersebut. Sehingga mereka sekarang melihat untuk lawan kuat adalah Indonesia. Tapi sekali lagi saya yakin dengan materi pemain yang saat ini, Jan Seraven ada di depan, Hoki Caraka di depan, di tengah kita punya Arkan Fikri, ini Raihan Hanan, Tony Firmansyah, ini kan pemain-pemain bagus semua, Muhammad Ferrari di belakang, Kadek Arel, ada Cahya Supriyadi penjaga gawang. Jadi komposisi ini yang menurut saya yakin kita bisa mengatasi semua lawan termasuk dengan Vietnam. Begitu, Tiffany. Jadi kemampuan dan juga komposisi yang bisa dibilang ciamik ini, apakah menurut Anda gelar juara Piala AFF tahun ini yang ditargetkan untuk pelatih Van den Berg ini cukup realistis? Kalaupun iya, apa yang kemudian Anda lihat harus diwaspadai oleh Garuda Muda terkait dengan misalkan taktik atau strategi permainan? Ya, saya pikir saya sangat yakin kalau bicara taktik atau strategi kan semua ada di Gerard Van den Berg sebagai pelatih kepala. Namun karena dia mengusung filosofi bermain dengan sepak bola menyerang, attacking football, maka dia akan tampil dengan formasi mungkin saja dengan 4-3-3 yang lebih menyerang. Walaupun sejauh ini kan di tim senior kita melihat dengan formasi 3-4-3 bisa saja dilakukan itu. Tapi dengan 4-3-3 kita sangat kuat ya dalam posisi seperti ini karena kita bermain di kandang, dukungan militansi dari supporter yang sangat kuat dengan pemain-pemain yang berkualitas. Saya pikir yang perlu ditingkatkan oleh Gerard Van den Berg terhadap tim dia yaitu menciptakan chemistry yang bagus di antara semua pemain. Ya, fisik harus ditingkatkan karena tidak cukup dengan bermain hanya mengandalkan teknik tapi kemudian fisik kita kedodoran. Jadi semua memang antara teknik dan fisik itu harus berimbang sehingga kita punya satu hal yang sangat komplit untuk bisa mengatasi semua lawan. Karena yang sangat penting adalah fisik kita bermain full dalam 90 menit itu yang menentukan langkah kita. Dan Gerard Van den Berg tahu itu. Fisik dia akan lakukan bersama dengan mental pemain untuk sebelum masuk ke lapangan menghadapi lawan-lawan terutama Malaysia dan nanti di semifinal entah Thailand atau dengan Vietnam sampai ke final. Gitu, Tiffany. Oke, baik. Terima kasih untuk analisisnya Bung Ropan. Mudah-mudahan juga semangat optimisme ini juga menular ke seluruh pemain ya, kemudian masyarakat Indonesia sehingga Indonesia bisa membawa gelar juara di tahun ini. Selamat malam, Bung Ropan, Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Berikutnya pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November mendatang dimulai di lapangan Samudra Kuta pada Selasa pagi. Sebanyak 32 pemain